Dengan duduk di kursi dan duduk di bawah, tentunya rasanya berbeda, tetapi silakan Anda rasakan dan Anda rasakan perbedaan itu. Jadi merasakan dan menyadari sedikit perbedaan itu, walaupun dengan nafas yang sama. Nah, di yoga banyak mengajarkan kita hal seperti itu. Jadi walaupun nafasnya sama, tetapi dengan situasi berbeda, dengan posisi berbeda. Nah, nanti pun juga sama, rumus-rumus yang sudah kita pelajari, prinsip-prinsip tubuh kita yang sudah kita pelajari, di mana nanti kita aplikasikan dengan berbagai pose yang berbeda-beda. Bagaimana Anda konsisten dengan pengertian itu, bahwa semuanya adalah hanya berbeda dari shape-nya saja, tetapi rumus dan kemudian prinsipnya adalah sama. Dari situlah kenapa yoga harus membuat kita menjadi pintar, membuat kita menjadi kreatif, karena mau tidak mau Anda harus terus mikir. Jadi disitulah kenapa pengertian itu, pemahaman itu, understanding itu, knowledge itu penting sebelum Anda melakukan latihan yoga, agar latihan Anda menjadi lebih berarti, lalu kemudian agar benefitnya pun juga bisa Anda dapatkan menjadi semakin jelas. Karena dengan Anda tahu knowledge-nya, walaupun apapun berubah, tapi Anda tahu knowledge-nya, Anda akan bisa menyesuaikan semuanya itu. Lalu kemudian kita masuk ke nafas yang kedua, silakan alirkanlah dari telapak kaki, lalu alirkan melewati kaki bagian depan, sampai ke pinggul Anda, lalu kemudian alirkan ke belakang, dari pinggang Anda ke bokong sampai kembali lagi ke tumit. Seperti kalau kita menepuk-nepuk kaki ya, jadi kita alirkan dari bagian depan, lalu kemudian alirkan ke bagian belakang. Nah, menggunakan pikiran kita, lalu menggunakan knowledge kita, karena kita sudah tahu bagaimana mengatur nafas kita, sehingga kita bisa mengarahkan si nafas itu tepat sasaran, sesuai dengan instruksi, yaitu untuk seluruh kaki. Jadi kalau tanpa knowledge dan tanpa kita berpikir, si nafas itu tidak ada arahnya. Jadi semoga Anda semakin jelas ya kenapa gurunya tuh cerewet sekali untuk membuat Anda itu selalu berpikir dan mempunyai atau memiliki knowledge yang cukup untuk melakukan apapun itu. Walaupun cuma bernafas ya, Anda memerlukan knowledge itu. Anda memerlukan berpikir untuk itu. Lalu bukan hanya itu saja, Anda pun juga perlu merasakan dan menyadari pada saat melakukannya, sehingga semuanya bisa tepat sasaran di sana. Jadi itulah yang membedakan apa yang Anda lakukan dengan atau dengan tanpa ya. Jadi semuanya kembali nanti hasilnya juga bukan untuk gurunya, tetapi untuk Anda. Nah, sejauh mana ya seluruh kaki itu Anda hangatkan dengan nafas Anda, karena di luar udaranya cukup dingin dan anginnya cukup kencang ya, apalagi di sini di bawah, si jendelanya dibuka. Nah, di sini bagaimana nafas itu tetap memberikan kehangatan walaupun di luar rasanya dingin. Silakan ya, Anda masih punya beberapa saat lagi agar Anda benar-benar bisa mengalirkan nafas itu dengan sepenuhnya di kedua kaki Anda. Nah, jangan sampai bosan untuk bernafas ya, karena semakin Anda connect dengan nafas Anda, pikiran Anda dengan nafas Anda akan bisa semakin connect dengan tubuh Anda, dan pada saat itu semuanya connected, tidak mungkin Anda menjadi bosan. Anda malah akan asik sendiri, dan 5 menit itu tidak akan terasa lama. Bahkan 10 menit pun juga tidak akan terasa lama pada saat Anda menikmati semua yang Anda lakukan. Nah, sekarang semuanya sudah terasa lebih hangat ya kakinya. Silakan exhale seluruh nafas Anda. Lalu dengan lembut kembalikan ke bernafas netral sambil beberapa saat rasakan dan sadari kedua kaki Anda yang sudah lebih hangat dari hanya nafas yang Anda lakukan. Kemudian perlahan silakan kembali membuka mata. Duduknya agak maju ke depan. Lalu kaki kanannya panjangin ke depan. Kita mulai dengan jari-jari kaki kanan. Ya, duduknya tetap tegak. Rasakan tangan di pinggul, tekan ke bawah agar kita duduknya tegak. Tidak hanya pegang doang, tidak melakukan apapun, hanya begini. Tapi begitu Anda lakukan dengan benar, efeknya walaupun cuma begini terasa sekali. Lalu kemudian pointed sampai jari kakinya menempel di lantai, angkat, tumitnya dorong ke depan. Jadi pada saat pointed sampai jari kakinya bisa menyentuh lantai, rasakan stretching kaki atas, lalu pada saat exhale, tumitnya tekan ke lantai, dorong ke depan. Pakai nafasnya jangan cepat-cepat. Rasa di situ ya? Lalu jaga kaki yang kirinya dengan sit bone yang tetap sama.
Lalu sekarang tahan dengan pointed dan seusaha mungkin Anda bisa menempelkan jari kakinya di lantai. Pada nempel semua jari kakinya ke lantai. Dapat ya? Dan rasakan regangan ankle itu. Rasakan ankle di belakang Anda akan terasa kontraksi sekali. Dapat ya di situ ya? Itu membuat ankle Anda akan kokoh bagian belakangnya. Nah sekarang pelan-pelan angkat jari kaki, tumitnya tekan ke lantai, tumitnya dorong ke depan. Nah tariklah garis dari sitting bone sampai ke tumit. Ini penting ya pengertian tarik garis dari sitting bone sampai ke tumit karena dalam semua pose itu semuanya dibawa. Oke, dapat. Lalu kemudian ganti. Kaki yang kiri. Tetap tegak, pointy. Jari-jari kaki dulu ya. Sorry. No sorry kalau kata guruku ya. Nah, rasakan. Pastikan dengan kesadaran ya, karena kalau nggak sadar nanti pantat kiri sama pantat kanan bisa berbeda rasanya. Cukup? Pointed, and flat, pointed kan, and flat, pointed kan lagi, and flat, lagi pointed pakai nafas. Karena melakukan tanpa dan dengan nafas tentunya berbeda. Lalu kemudian kita tahan dengan menempelkan jari kaki. Aku yang kiri lebih kaku dibanding yang kanan. Lebih susah menempelkan jari kakiku yang kiri ini dibanding yang kanan. Semoga Anda bisa merasakan perbedaan kaki Anda sendiri ya. Lalu perlahan kembalikan lagi jari kakinya flat, tumitnya tekan ke lantai, dorong ke depan. Ini karena matrasku peret banget, jadi aku harus angkat kaki sedikit. Kalau kayak Bu Risna, matrasnya enak ya, ada bisa licin-licinnya dikit gitu, seperti itu. Nah, dengan Anda menekan tumitnya, Anda dorong ke depan, memberikan reaksi aktivasi tumitnya menjadi lebih kencang. Jadi pengertian tumit ini yang nanti Anda bawa dalam setiap pose yang Anda lakukan. Oke, cukup. Sekarang kedua kakinya. Berusaha menempelkan tumitnya di lantai, jari kakinya di lantai, ya. Duduknya agak lebih depan, tangannya boleh di samping kiri kanan untuk membantu Anda kalau Anda kurang keseimbangan misalnya ya. Dan sebisa mungkin seluruh jari kakinya menempel ke lantai, rasakan sekali maksimal stretching kaki bagian depan. Rasakan perutnya sudah tertarik sendiri. Kerasa nggak perutnya ketarik sendiri semuanya di sini ya? Jadi Anda paham, makin paham bahwa kaki yang aktif perut itu langsung bekerja. Lalu tumitnya tekan ke lantai, aku harus geser dulu ya, dan dorong. Tidak menekan lutut ya, tetapi dari sitting bone yang kita panjangkan sampai ke tumit, tidak menekan lutut. Oke, cukup. Lalu kemudian kita buka. Kaki yang kanannya kita buka ke samping, kaki kirinya ke depan. Atau kaki kirinya buka ke sini aja deh. Ya, jadi kaki kiri buka ke sana, lihat 90 degree ya. Kaki kanan memanjang ke sana. Ya, oke. Pada saat Anda melakukan seperti ini, sadari paha dalamnya sudah mulai terasa. Dapat ya? Lalu sama seperti tadi, berusaha menjejakkan jari kakinya di lantai. Rasakan paha dalamnya lebih terasa dengan kaki terbuka. Dapat di situ? Cek lutut kiri Anda, tetap satu garis dengan jari kedua. Ini prinsip ini dalam setiap pose dibawa. Jadi rumus UPA, Principle of Alignment itu dibawa kemanapun. Ya. Kebayang kalau Anda yang belum paham UPA-nya, di mana semua prinsip itu selalu dibawa. Dan makanya kenapa aku masih mengulang lagi, karena apa? Masih ada yang masih belum paham. Oke, lalu perlahan tumitnya tekan ke lantai dan dorong ke depan. Nah, karena ini di atas lantai, aku bisa dengan licin bisa mendorongnya di sana. Oke, cukup. Kaki yang kanannya kembalikan, kaki yang kirinya dibuka. Langsung berusaha menempelkan tumit. Kelihatannya kaki kiriku susah sekali menempelnya ke lantai. Jadi kaki kiriku ankle-nya lebih kaku dibanding kaki yang kanan. Jadi dengan melakukan benar, Anda bisa menemukan kelemahan-kelemahan Anda atau ketidakseimbangan Anda. Dan bagaimana yoga nanti membantu menyeimbangkan itu semua. Dapat ya? Tumitnya didorong. Ingat ya, tidak pakai lutut ya. Tapi sitting bone-nya panjangkan lagi ke tumit. Tadi ke depan sitting bone ke tumit, lalu ke samping pun juga sama, sitting bone ke tumit. Dapat? Lalu kemudian kembalikan lagi ke tengah. Benahi dulu posisi duduk Anda. Kali mungkin berubah. Lalu pelan-pelan kedua kakinya. Nah, rasakan perut itu harus ditarik. Rasakan begitu Anda melakukan menempelkan jari kaki, kerasa nggak sitting bone-nya aktif, Bu? Saya langsung shoot gitu loh. Jadi bagaimana kaki aktif, sitting bone langsung energi dari kakinya dibantu oleh tubuh kita sebenarnya sudah terjadi.
Jadi kalau kita knowledge-nya kurang dengan aktivasi itu, kita tidak bisa membantu aktivasi yang sudah terjadi, tubuh kita itu sudah pintar gitu, seperti itu. Karena dia sudah aktif sendiri. Tinggal kita dengan knowledge-nya tambahkan lagi aktivasinya itu. Dapat ya? Tumitnya tekan ke lantai, dorong ke depan. Nah, hati-hati jangan sampai ngeglosor ke bawah, karena kan kita tahu energinya tetap ditarik ke atas. Dapat ya? Lalu kemudian silakan tekuk lagi lututnya. Nah, sekarang kaki yang kirinya ke depan, kaki yang kanannya dibuka ke samping. Lihat ya, aku lihat dari sini biar kelihatannya kakinya begini. Lihat ya, kalau kaki warrior 2 itu selalu adabnya adalah ke sana. Jadi bukan begono, tetapi begono. Ya. Karena warrior 2-nya basonya selalu begini. Ya, warrior 2 itu kakinya diagonal begini. Jadi bukan begini ya. Jadi warrior 2 itu kakinya bukan begini tetapi begini. Nah, dari sini mari kita belajar kaki yang begini. Kaki yang ini, ya, lututnya ke depan, agak sedikit ke depan. Ya, seperti itu ya. Good. Oke. Nah, rasakan sekali di sini ada internal rotasi. Terasa nggak? Dapat? Nah, sekarang pelan-pelan kaki yang kanannya dibuka ke samping. Jadi kita masuk di posisi kaki warrior 2. Kaki yang ini lihat, rasakan sekali putaran ini. Dan kursi membantu sekali. Lutut ini, Ibu, lutut yang kanannya satu garis dengan jari kedua tetap. Jadi lutut kanan segaris begini, ini dibuka, pinggul kita square-nya ke sana. Rasakan dulu kakinya. Nah, tubuh kita terbawa ke depan sana, betul nggak, Bu? Kerasa nggak? Bagaimana kita tegak? Silakan tegak. Nah, rasakan sekali internal rotasi di sini, inner spiral di sini. Tumitnya tekan ke lantai, panjangkan lagi dari sitting bone sampai ke tumit di bawah. Teruskan ya prinsip itu. Lalu kemudian seimbangkan kedua sit bone. Sadari, rasakan, sadari sit bone-nya. Rasakan sit bone-nya akan berat ke kanan. Kerasa nggak berat ke kanan? Aku kaki kanan, Ibu terbalik kakinya. Ya. Lalu kemudian bagaimana dari perasaan itu Anda berusaha menyeimbangkan sit bone kiri Anda. Dapat no di situ no? Eno pun kakinya terbalik. Oke. Lalu hati-hati menggeser kaki yang kirinya. Oke. Good. Lalu perlahan kaki kanannya yang dibuka ke samping. Ya. Kembali kaki kanan warrior 2. Nah, rasakan sekali ya putaran inner spiralnya. Dapat no? Nah, untuk basonya rasakan sekali rasa kaki yang tertupak, yang terbantu di belakang. 4 titik kakinya tetap menjejak dengan benar. Jadi rasakan akan terasa beban ke bagian dalam. Rasakan tumit, tinggal tekan tumitnya. Tarik garis dari sitting bone sampai ke tumit. Itu menyeimbangkan beban kita. Yoga itu semuanya tentang keseimbangan kok sebenarnya. Dapat ya? Lalu pelan-pelan tarik, kembalikan lagi. Oke, netralkan dulu sejenak di posisi ini. Cara membuka lutut kita yang segaris dengan jari kedua. Lalu jari kakinya turun ke lantai, apa rasanya? Lalu pada saat jari kakinya diangkat semua, apa rasanya? Rasakan pembukaan paha kita di sini. Dapat ya? Lalu pelan-pelan, exhale, tangan kanan taruh di atas paha kanan. Nah, ini pelajaran bagaimana kita bukan menekan paha kanan, kita mendorong tubuh kita memanjang dengan paha kanan. Lihat ya dari sisi kiriku, lihat ya. Ini artinya kita menekan ke kiri. Nah, bagaimana kita menggunakan paha untuk memanjangkan tubuh. Paham di situ? Dapat ya? Terasa, Bu? Terasa ya? Kita lakukan di sisi kanan. Bagaimana lutut dengan siku saling menekan. Jadi lututnya mendorong siku, sikunya mendorong lutut agar kita memanjang. Pahami itu ya. Kalau tidak paham, Anda akan menindih itu pahanya terus-menerus. Lehernya rileks, angkat tangan kirinya ke atas. Anda tahu ya, pada saat mengangkat tangan itu sudah connected dengan dada dan bahu, jadi pastikan dengan langsung wrapping shoulder-nya. Lalu perlahan panjangkan ke samping telinga. Nah, tahan di situ. Sekarang pakai tangan. Tangan kirinya diangkat ke atas. Sisi tubuh sudah memanjang ke kanan, ditambah pakai tangan. Jadi kalau Anda tidak drawing the energinya in, lalu tidak masukkan semua prinsip-prinsipnya, beban tubuh semuanya akan ke paha kanan. Betul nggak Bu di situ? Tapi pada saat Anda sadar dengan aktivasinya yang benar, Anda tetap seimbang, walaupun tubuh Anda berat sebelah ke kanan. Pahami itu ya. Lalu perlahan tangan kiri yang membawa kita kembali lagi tegak. Angkat kedua tangannya atau tangan kanannya angkat untuk menetralkan kedua sisi tubuh Anda. Lalu perlahan turunkan tangan.
Tubuh kita panjangkan ke sisi kiri, taruh tangannya di atas paha yang kiri. Ya, kembali di sini langsung. Kalau Anda sudah ngerti itu UPA-nya, langsung shoulder-nya down. Jadi bukan melakukan dulu baru ngeh, tapi karena Anda sudah tahu knowledge-nya, langsung Anda praktekkan itu. Oke? Nah, Anda tidak akan membeban. Lalu sadari sit bone kiri sama sit bone kanan. Dapat, angkat tangan kanannya ke atas, panjangkan tangan kanannya ke samping telinga. Nah, pinggang kirinya jangan sampai patah, Ibu. Pinggang kirinya panjangkan lagi. Jadi gunakan siku ini untuk memanjangkan sisi kirinya. Nah, dapat ya? Cakep. Kembalikan lagi ke tengah, inhale, angkat kedua tangan, dan pada saat buang nafas turunkan kedua tangan. Lihat ya, traction ini Anda harus ngerti sekali. Outer spiral, dan dorong ke depan. Lihat gerakan tanganku ya. Outer, and push out. Lihat ya, dorong keluar, dan dorong, putar keluar, dan dorong keluar. Itu untuk sampai Anda menemukan regangan di sini. Ketemu, Bu? Iya, emang itu sengaja dicari, ditambahin. Jadi kita tambahkan rasa stretchingnya di situ, diputar dan dibuka. Oke, jadi kayak dibekehin. Nah, kakinya, lihat ya lututnya tetap di situ, panjangkan tubuhnya ke depan. Jadi nanti selangkangan Anda akan terasa sekali, betul Bu? Nafas. Nah, di situ jangan mengurangi ya, jadi tangan Anda bukan neken ya. Jadi bukan meniru, cuma naruh tangan. Tapi dengan knowledge diputar dan didorong. Lalu punggungnya panjangin ke depan, sit bone-nya dorong ke belakang, lalu kemudian perutnya ditarik agar bisa memanjangkan punggungnya ke depan. Rasakan kedua kakinya grounded, tapi energinya tetap hug into the midline. Good. Sampai Anda rasakan regangan paha dalamnya akan terasa menjadi semakin kencang. Cakep, lalu kembalikan lagi netral. Geser ke belakang, kaki kanannya di atas. Dapat nggak, Bu? Bisa ya? Kaki kirinya di atas. Badak Konasana. Semoga kursi Anda cukup untuk membuat Anda bisa seperti ini. Oke, nyender. Nah, ini pun juga sama traction-nya ya. Nah, senderkan punggung Anda di kursi, lalu tangan itu membantu traction-nya. Ini Bu, traction jangan ditekan ke bawah, traction-nya keluar sama. Di ujung aja gini Bu, di sini Bu, di ujung sini. Ya, kalau aku kan kecil ya bisa masuk. Nah di ujung aja, yang penting ada di kursinya. Nah dorong gini ya, putar. Lihat ya, no ya, tractionnya ya, bukan ditekan ya, putar dan dorong sama. Nah, sampai terasa di sini ya, sampai terasa. Dan punggungnya tinggal tegakkan atau punggungnya tinggal senderin. Jadi nanti tangan Anda akan membantu di sana. Lihat basonya, aku tidak melengkung, punggung aku tegak. Ya. Jadi kakinya diputar keluar, didorong keluar, lalu kemudian dari kekuatan tangan itu mendorong tubuh kita tetap tegak. Nafas ya, nafas ke bagian pangkal pahanya itu. Ibu masih berkutat dengan kursinya. Ya. Tangannya Eno, tangannya di sini untuk membantu membuka. Oke, dapat. Lalu pelan-pelan kita rapatkan kakinya. Rapetin dulu sejenak. Kalau nggak nyampe atau nggak muat, ya di sini Bu, lihat tumitnya di sini. Ya udah, Kalau nggak muat, pegang kakinya seperti ini. Kalau nggak muat, kakinya dipegang seperti ini ya. Kalau nggak muat, kakinya dipegang. Ya. Kalau yang muat, boleh di sini. Oke, good. Biar rapat, lalu tegak. Tinggal senderin ya, senderin. Kalau sudah di sini, silakan perlahan tangan Anda panjangkan ke depan, tangan kanan Anda panjangkan ke atas. Ya. Tadi kita buka, sekarang kita tarik masuk. Jadi tadi eksternal, sekarang internal, lalu benar-benar kita tarik masuk. Bagaimana kaki itu harus benar-benar rapat. Bagus sekali Mbak Sonya. Yes. Dengan muka yang tidak stres. Dan kemudian turunkanlah. Kita ulang lagi yang tadi ya. Oke. Lututnya nggak boleh ngebuka, no. Lututnya nggak boleh ngebuka. Jadi daripada angkat tangan, Eno begini saja, lututnya rapat. Yang dicari itu adalah lutut yang rapat. Karena kalau lututnya ngebuka, itu putarannya akan berbeda, no.
Eno cobain sendiri. Itu lutut Eno masih ngebuka. Lututnya harus benar-benar rapat. Kita di bawah aja sini ya. Kakinya di bawah. Kakinya di bawah sini ya. Kakinya buka dikit gitu ya. Kakinya buka dikit. Apa rasanya? Lalu kakinya rapetin. Beda nggak? Beda nggak? Beda ya putarannya. Jadi Eno melakukan begini dengan kakinya begini. Mendingan Eno berusaha merapatkan kakinya, nggak usah angkat tangan. Udah rapet aku, Fe. Udah rapet kata Eno. Oke, good. Nah sekarang kita akan mulai lagi seperti yang tadi. Ya, kakinya buka lagi. Karena tadi kan sudah aku berikan pembukaannya ya. Bokongnya dorong ke belakang. Duduknya rada tengah. Ya, tubuhnya panjangkan lagi ke kanan. Dorong ke depan. Yes. Sampai dadanya. Dada susu kanan. Payudara kanannya melewati paha kanan. Lalu pelan-pelan tangan yang kanannya sekarang siku sama lutut saling menekan. Lihat ya, siku sama lutut saling menekan. Jadi bukan kalah, tapi sikunya nekan lutut, lututnya nekan siku. Sampai nanti terasa di bagian pinggul dan di bagian dada. Ini yang selalu aku ulang-ulang di kelas, bagaimana siku dan lutut saling menekan. Lehernya rileks. Dan Eno harus turun ke bawah. Dan pantat kiri rasanya akan naik, betul? Tidak apa-apa selama kita tahu pantat kirinya tetap berusaha kita tekan ke lantai. Jangan pantat kirinya pasrah. Betul Bu di situ? Lalu angkat tangannya ke atas, tangannya panjangkan ke samping telinga. Sikunya harus terus melawan dengan paha. Sementara pahanya berusaha neken terus itu siku. Betul Bu di situ? Dan bagaimana dada ibu yang kirinya, kanannya tetap berusaha dibuka. Ya, lehernya tetap rileks dan shouldernya tetap wrapping down. Kakinya harus kokoh yang kirinya. Good. Lalu perlahan dari sini, angkat tangan kirinya untuk mengangkat tubuh kita kembali lagi tegak. Angkat tangan kanan, netralkan sisi kanan Anda yang mungkin tadi pendek sebelah. Lalu perlahan turunkan dulu kedua tangan. Kita dorong tubuh kita ke kiri sampai payudara kita, lihat ya payudara aku dengan kiriku lebih depan. Agar kita bisa menurunkannya dengan nyaman. Siku sama lutut saling nekan. Lihat ya, jelas sekali ya di situ ya. Sikuku nekan lutut, lututku nekan siku, shoulder kirinya turunkan, lehernya panjangin. Oke. Lalu kalau sudah siap, angkat tangan kanan, panjangkan ke samping telinga. Sikunya harus melawan lututnya ya Mbak Sonya. Bahu kirinya turunkan lagi, lehernya rilekkan lagi, kepalanya lihat ke sini, telinga kirinya rilekkan ke bahu kiri. Yes. Jadi silakan Anda observasi bagaimana siku itu tidak boleh kalah tertekan oleh paha. Karena kalau lututnya menekan sikunya, bahu Anda bisa sakit. Yes. Lalu kemudian tangan kanannya menarik Anda kembali lagi tegak, tangan kirinya menetralkan sisi kiri dan kanan. Dapat ya? Dan buang nafas, silakan turunkanlah. Sekarang semuanya di ujung. Sudah cukup kuat semuanya di situ ya. Oke. Di ujung tapi Anda jangan sampai gubrak. Lututnya pastikan dibukanya cukup lebar ya Eno ya. Lutut sama tumitnya satu garis karena tumit Eno masih di belakang lutut. Lean ke depan, kembali tractionnya sama. Ya. Lalu pelan-pelan kalau sadar Anda kuat, angkat bokongnya dari kursi Anda. Nah, punggungnya tetap tegak Ibu. Pantat yang turun, punggung yang tegak. Traction ya, tangan kita lihat ya, aku tidak menekan paha, aku mentraction. Aku membantu mentraction keluar. Dan ini yang membantu punggung kita mau tidak mau jadi tegak. Betul nggak Bu? Ibu terlalu bawah punggungnya. Ya, turunin bokongnya dulu. Lihat dulu ya, lihat dulu. Turunin bokongnya. Nah, turunin lihat dulu ya. Oke, lihat ya lutut, satu garis tetap di sana. Tractionnya outer dan keluar. Lihat ya. Jadi pada saat kita membantu begini, kelihatan nggak tangan aku membantu punggungku tegak? Kelihatan ya? Jadi pada saat Anda sudah siap, kita tinggal begini. Kelihatan Bu? Bagaimana tangan ini membantu punggungku tegak? Dan dari tangan ini membantu punggungku semakin tegak. Dengan tangan yang aku bantu terus keluar seperti itu. Lalu tinggal nanti turunkan lagi bokongnya di sana. Oke, nah seperti itu. Kerasa nggak tangannya membantu? Oke, silakan angkat dari kursinya sudah. Terus menggunakan tangan Anda untuk membantu tegak. Lalu kalau Anda sudah cukup seimbang di sini, angkat tangannya ke depan. Ya, nafas. Hati-hati jangan lutut.
Ke atas boleh Ibu. Ya, hati-hati ya lutut ya. Kalau bisa kuat ke atas silakan. Sambil cek lutut Anda tidak boleh ke depan. Tidak boleh inner rotasi, harus eksternal rotasi. Outer spiral. Jaga benar aktivasi dari kaki Anda untuk menjaga lututnya outer spiral. Turunkan tangan dan pelan-pelan turunkan bokongnya di kursi. Dapat ya? Jadi kalau lututnya kita loss, dia akan internal rotasi, itu yang bahaya sakit lutut. Hati-hati ya. Kerasa ya ngangkangnya di sini ya. Good. Lalu perlahan kaki yang kanannya kita buka. Kaki kirinya kita warrior two-kan lagi. Dan bagaimana Anda tetap tegap. Cek lutut kirinya 90 derajat. Oke, lalu perlahan warrior two lah. Cakep. Kaki yang ini pastikan internal rotasi, fokus ke tumit belakangnya Bu. Ibu jangan neken ankle. Lihat ya, karena kecenderungan kan gini nih ya, ankle-nya gini kan Bu ya. Betul nggak? Jangan neken ankle, justru tumitnya yang didorong lagi. Nah, aktifkan titik yang di sini Bu, sama di sini. Di sini untuk menyeimbangkan bagian depan, ini untuk menyeimbangkan bagian belakang. Oke, nah bagus Barsonya, cakep sekali kaki belakangnya. Oke, nah coba Anda amati dulu ya, kaki belakang, rasakan jempol di bawah jempol, menyeimbangkan bagian depan, lalu rasakan tumit belakang menyeimbangkan bagian belakang. Anda harus lebih kerja di bagian jempol agar dia tetap inner rotasi. Dapat ya? Lalu dari situ rasakan perutnya tetap di-tuck, tailbone roll belly up. Kaki yang depan, angkat jari kakinya. Rasakan jari kaki itu membuat energinya tetap naik ke atas. Karena pakai kursi, tidak terasa berat. Betul nggak gitu? Tapi coba aktifkan dulu kakinya dengan benar, karena nanti kita akan mencoba tanpa kursi itu. Lalu sekarang turunkan tangan kanannya, sejauh mungkin di paha Anda, jangan di lutut ya. Kalau nyampe di bawah bagus, nggak nyampe di pinggang, angkat tangan kirinya ke atas. Reverse warrior. Lututnya Bu, cek lagi Bu. Nah, lutut ini, Ibu jangan ikut ke sini. Turunkan tangan kiri Ibu, putar dulu lututnya Bu. Putar, putar. Nah, seperti itu. Baru kemudian Ibu angkat lagi. Nah, jaga. Pelototin itu lutut kalau perlu Bu. Yes. Nafas. Bagus sekali Mbak Sonya. Ya, coba lutut kirinya, dorong lagi keluar. Pakai energi Anda, lutut kirinya didorong lagi ke depan dan tangannya ditarik lagi ke belakang. Jadi lutut ke depan, tangan ke belakang. Kerasa nggak tarik menariknya di situ? Kembalikan lagi ke tengah. Warrior two lagi. Ya. Nah sekarang lean. Tangan kirinya lean sejauh mungkin ke sana. Sikunya taruh di atas paha. Kembali ya. Anda sudah langsung aktifkan prinsip shoulder down-nya. Betul? Wrapping shoulder-nya. Turun lagi, Bu. Ya. Lalu angkat tangan kanannya ke atas. Good. Panjangkan ke samping telinga. Yes. Cakep. Good. Rasakan kaki belakang. Dan Anda sadari Anda tidak menekan kaki depan. Itu yang aku maksud, bukan menekan tapi mendorong Mbak Sonya. Bagaimana kaki depan itu mendorong kita. Bukan kita tekan. Paham ya Noya di situ ya? Lehernya rileks lagi. Nah, pastikan siku yang kiri tetap saling menekan, lalu shoulder-nya tetap seimbang wrapping down. Senyum, nggak ada yang tegang mukanya. Tangan kanan kembali ada di sana. Tangannya kembalikan lagi ke atas, nanti kita ulang tuh Bu. Ya, lalu kemudian silakan kembalikan lagi ke posisi warrior two. Oke, turunkan kedua tangan. Ya, tinggal putar kaki kiri, kaki kanannya tinggal lakukan seperti ini. Nah, lihat ya kaki kirinya ya. Jempol, ya, aku ulang lagi ya, ini jempol sama tumit yang menyeimbangkan. Jadi pada saat kaki Anda begini, rasakan itu jempol bagian depan, rasakan tumit bagian belakang. Dapat ya? Enak banget ya kalau sudah ngerti ya posisinya di situ. Oke, kalau sudah, warrior two. Good. Cek lutut depannya Ibu. Ya. Bagus maksudnya, tapi kaki depan kejauhan Mbak. Munduran dikit. Good. Ya. Bagus sekali kaki belakangnya Mbak Sonya. Nah, walaupun ada kursi, bayangkan nempel di kursinya cuma nempel sedikit mungkin.
Ya, jadi rasakan bagus no. Rasakan kursi itu cuma seperti senderan gitu kan, seperti itu ya. Ya, dan maksimalkan kekuatan kaki Anda. Cakep. Lalu pelan-pelan tangan kirinya turunkan, ya. Turunkan. Good, angkat tangan kanannya ke atas. Yes, bagus Eno. Pastikan jangan nekan lutut. Ya. Jadi posisi ini nih Eno, posisi ini jangan nekan lutut, antara di bawahnya dikit atau di atasnya dikit. Jadi kalau Eno dapatnya di sini, tinggal pilih antara ke atas atau mampu lebih bawah dikit. Ya, lehernya rileks, panjangkan tangannya melewati telinga. Cek lagi lutut depannya Ibu, ya. Ya, lutut depannya dorong ke depan, tangannya tarik ke belakang, jadi Anda benar-benar terasa sekali tarikannya. Betul. Kembalikan lagi ke atas, back again to warrior 2, panjangin ke depan. Sikunya turunkan di atas paha. Siku sama bahu. Lihat ya, kedua bahuku dalam posisi yang netral. Lehernya rileks. Lalu angkat tangan kirinya ke atas. Tangan kiri benar ya. Good. Nafas. Cakep. Siku kanan yang menjaga side body kanan kita tetap memanjang. Lalu siku kanan yang membantu perut kanan kita tidak nempel pada paha kanan. Betul? Dan kemudian perlahan kembalikan lagi ke warrior 2 Anda. Warrior 2. Dan silakan netralkanlah. Dapat ya di situ ya? Kira-kira enak nggak? Ntar aku puterin dulu. Kenapa Bu? Dari tadi aku muter-muter sakit kepala. Lihat nih. Dapat ya? Dapat Eno? Terasa di situ? Oke. Sekarang kita rubah dengan posisinya begini. Jadi kita duduk di paha, di kursi. Kanannya yang di depan. Nah. Jadi kemarin aku suruh siapkan blanket kalau perlu ya. Jadi kalau bagi yang mungkin kurang nyaman di posisi ini bisa diganjel blanket. Kalau aku kan kakiku kan cukup panjang ya. Jadi belakangnya enak, kakinya enak. Kelihatan nggak Bu lututnya ini? Nah ini lutut Ibu. Ibu seringnya lututnya gini. Ya. Dan kaki belakangnya di belakang, lihat ya, di sininya terasa sekali. Betul nggak? Kita tepuk-tepuk dulu. Kita mari tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk itu apa namanya, walaupun cuma sekedar begini ya, efeknya tuh banyak loh. Aku kemarin latihan, kalau tiap kali aku latihan ya, begitu aku merasa stuck ya, aku cuma tepuk-tepuk semenit aja ya, itu langsung energinya cuing gitu seperti itu. Oke, rasakan di sini pelan-pelan, rasakan semakin kebuka. Nah, kita netralkan dulu posisi kakinya, yang kirinya tepuk-tepuk sejenak dulu di sini ya. Ya, tadi yang rasanya ngebagel. Ini ya, seputaran ini ya. Ada ya? Karena ini kan girdle kita kan, girdle-nya harus terputar begonong kan, itu enggak seperti itu. Sampai lumayan terasa di tepuk-tepuknya. Nah, sekarang Anda cobain lagi, dijamin langsung enteng. Wah, plong langsung. Beda nggak Bu? Yang ini ya? Oh, yang belakangnya kan yang penting enak. Dapat ya kaki belakangnya ya? Lihat lutut depannya 90 derajat. Nah, buatlah kakinya benar-benar 90 derajat di atas kursi. Kalau kaki depannya, ya betul bahasanya pakai, aku baru mau ngomong pakai balok, semoga sudah dapat. Nah, sekarang fokus kaki belakang Anda. Rasakan sekali kaki belakang Anda. Dan tubuh kita kalau warrior 2 cenderung kan ke bawahnya begini, betul nggak? Bagaimana kita harus tetap tegak. Lalu perlahan bila Anda sudah siap, panjangkan kedua tangannya ke samping kiri kanan. Nah, nafas. Good. Lihat ke tangan yang kanan. Cakep sekali Mbak Sonya. Yes. Eno, lutut ininya nggak boleh jatuh. Lutut belakangnya nggak boleh jatuh. Eno, aktifkan lagi jempolnya. Aktifkan lagi tumit belakangmu, no, agar lutut kamu tidak jatuh. Jadi kencangkan ke belakang agar lututnya tidak drop ke bawah. Eno gini nih. Nih, ini bahaya lututnya. Kelihatan no yang aku maksud? Jejakkan lagi tumit belakangmu
agar nanti Eno bisa merasakan kekuatan kakinya. Dan memang pada saat menjejakkan kaki belakangnya, tumit belakangnya, paha dalamnya terasa banget, betul nggak? Itu yang dicari. Oke, seperti tadi sama, turunkan tangan kirinya, angkat tangan kanannya ke atas, reverse warrior. Akan lebih susah di sini, karena apa? Karena kaki Anda benar-benar 90 degree. Kecuali kalau kayak baksonya kan dia lentur sekali ya. Dapat ya Bu ya? Good. Lalu kembalikan lagi ke warrior 2. Turunkan sikunya di atas lutut yang kanan, panjangkan tangan kirinya ke arah telinga kiri. Yes. Inhale di situ, shouldernya sudah wrapping baksonya, lalu panjangkan ke samping telinga. Tangannya panjangkan ke samping telinga. Tangan kirinya panjangkan. Bagus Eno. Eno tumit belakangnya no. Sama kakinya, Eno terlalu ke sono. Kaki warrior 2 yang tadi sudah aku bilang, tidak terbuka ke sana, sedikit diagonal begini no. Seperti itu. Good. Cakep Bu. Yes. Inhale back again to warrior 2. Dan silakan netralkan. Ganti kaki. Lihat ya, kakinya ya, Eno, kakinya rada gini, bukan begono. Jadi kakinya sedikit diagonal. Sehingga kita bisa memaksimalkan tumit kita. Kerasa nggak? Dan pada saat kita jejakan tumit, memang betisnya kerasa sekali kan ya Bu ya? Nah pastikan pada saat pakai kursi kita bukan blek gini loh. Tapi aktifkan si kaki belakang. Oke? Cakep. Ibu padahal ngadapnya ke sini kalau mau difoto biar kelihatan. Matrasnya lebarin. Matrasnya puter. Matrasnya diputar. Oke, siap ya? Lalu pelan-pelan buka tangannya ke samping kiri kanan. Nah, nanti Eno lihat lagi videonya ya. Eno lututnya masih ke sono. Jadi lututnya masih turun. Lututnya harusnya begini, no. Nanti Eno lihat lagi aja. Oke, bagus sekali maksudnya. Nah, sadari kakinya yang di bawah. Kaki yang di bawah Eno, lihat kaki depannya, no. Eno, kaki depannya terlalu keluar. Kaki depan Eno 90 derajat, kaki depan Eno terlalu gini. Lurusin lagi kaki depanmu, no. Nah, begitu. Seperti itu. Good. Yes. Cakep. Good. Pelan-pelan turunkan tangan kanannya di kaki belakang. Ya, nanti kan bisa diulang, Bu. Tenang, Bu. Akan kita ulang. Ya. Good. Tangannya angkat, panjangkan baksonya. Good. Nah, di posisi ini kaki depannya di atas kursi. Jadi silakan dorong lututnya juga sama ke depan. Lutut dorong, inhale. Rasakan regangan pinggang Anda. Dan exhale, panjangkan tangan. Dan bila perlu, angkat jari kaki yang di depan. Sehingga nanti energinya tetap Anda terasa tarik di situ. Selesai ya? Inhale back again to the center. Good. Reach tangan yang di depannya ke depan. Turunkan sikunya di atas paha. Ingat, bukan menekan siku, bukan menekan paha, tapi saling mendorong. Kalau bahasanya bisa turun tangannya ke bawah, boleh diturunkan tangannya ke bawah. Pegang ankle-nya, Mbak. Pegang ankle-nya. Nah, seperti itu. Lalu buka lagi tangannya, angkat tangannya lewat telinga. Nah, seperti itu. Tangan kanannya angkat, panjangkan. Nah, kerasa bahasanya lebih jauh di situ? Ya, good. Lehernya rileks. Rasakan sekali tangan yang kanan itu yang di bawah, kiri yang di bawah, tetap memanjangkan sisi kirinya. Good. Inhale back again to the center, kembalikan lagi ke warrior 2. Dan silakan turunkanlah. Netralkan dulu kakinya, rapet. Terasa ya? Enggak apa-apa Bu, pakai balok, kayak baksonya pakai balok. Pakai blok itu ada balok. Nanti kita ulang ya. Coba rapatkan dulu kaki, duduk dulu sejenak, sambil coba Anda kayak mereview semua yang Anda lakukan tadi. Jadi bagaimana kaki terbuka. Sambil aku terangin nih, sambil bayangin ya. Kalau kakinya yang di belakang, inner rotasi, pastikan jempol yang menyeimbangkan bagian depan, tumit yang menyeimbangkan bagian belakang. Karena kaki kita kan gini ya. Sehingga agar tidak menekan ke ankle. Semoga paham di situ ya. Dan kaki yang di depan, energinya tetap kita tarik ke atas untuk menyeimbangkan kedua sit bone kita dalam posisi yang netral.
Pakai kursi, rasa bokongnya akan terasa naik sebelah, tapi karena Anda punya perasaan dan kesadaran, Anda yang pakai perasaan dan kesadaran itu untuk tetap menyeimbangkan kedua bokong itu. Oke? Kita akan ulang semuanya seperti tadi ya. Enak mana? Enak yang pertama tadi atau enak yang kedua dengan posisi kursinya itu? Emang sih? Enggak, nanti kita berdiri, Bu. Enak mana? Enak yang tadi begini atau enak yang tadi begini? Kalau aku enak begini, karena apa? Pinggulnya dalam posisinya netral. Betul nggak? Enak yang mana? Yang ini. Oke, sekarang mari kita ulang yang ini semua ya. Silakan. Kaki kanan yang di depan. Setelah itu nanti kita lepas dari kursinya. Aku sambil memfoto Ibu Risma. Kalau kalian kan bisa, Bu, ngadep ke sini, Bu, kanannya sono. Iya, kan tinggal miring dikit terbalik. Kan biar fotonya ngadep sini dong. Oke, siapkan dulu kaki kanannya, lalu kemudian perhatikan kaki yang di belakang tadi, no, yang aku maksud. Yes, nah begitu. Rasain dulu. Nah, bagus, Eno diganjel ya, pakai daerah situnya. Nah, seperti itu. Lalu pelan-pelan, sadari kaki belakang, sadari kaki depan, tubuhnya jangan doyong ke kiri dan ke kanan, tegak, ya. Lalu perlahan buka tangannya ke samping kiri kanan. Ibu masih condong ke depan, Bu. Nah, seperti itu. Good, cakep. Tekan tumit belakangnya lagi, Bu, agar lututnya tidak jatuh. Yes, bagus. Lalu pelan-pelan, turunkan tangan yang kirinya di belakang. Angkat tangannya yang kanan ke atas, reverse warrior. Dengan lutut yang kanan terus didorong ke depan, tangan kiri panjangkan ke belakang. Lehernya rileks. Jangan lihat ke bawah, ke atas Ibu. Ya, rileks saja, cakep. Nah, coba pakai nafas, rasakan kedua kaki, inhale, exhale sejauh mana Anda bisa memanjang. Mungkin baksonya tangan yang kirinya bisa lebih rendah lagi, silakan. Anda bisa memaksimalkan mumpung masih pakai kursi. Ya, bagus sekali kaki yang depannya, Eno. Rasakan sekali kaki depan terus mendorong, menjejak dan mendorong agar Anda bisa memanjangkan ke belakang. Dapat ya? Inhale, kembalikan lagi ke posisi warrior 2, ya. Panjangkan tangan kanan Anda ke depan, kita masuk ke extended warrior 2. Ya. Baksonya kalau mau di bawah boleh, mau sikunya di atas lutut juga boleh. Tangannya di samping telinga, Bu. Ya, good. Lehernya rilekskan lagi. Cakep, Bu. Yes, cakep, Eno. Yes. Nafas. Good, inhale, kembalikan lagi ke tengah. Netral lagi di posisi warrior 2. Good, dan turunkan. Tinggal ganti kaki. Cakep, no? Itu gunanya punya problem. Nah. Ngadep sini, Ibu. Tinggal kaki kiri di sono. Ibu ganti sisi kiri kanan aja. Eno ngadep sini, no. Nah, iya Eno juga sama. Eno tadi menghadap ke sana, si Ibu juga sama tadi, no. Oke. Nah, sadari sekali kaki belakang, kerasa nggak baksonya? Tekan tumitnya, lututnya langsung terangkat. Ya, jadi tumit belakang sama jempol penyeimbang sekali. Kaki depannya sudah bagus sekali di situ. Lalu perlahan Ibu sudah langsung warrior tuh dia. Mukanya loh enak kalau lihat mukanya Bu Risna loh, no. Mukanya amit-amit. Oke, kalau sudah siap buka tangannya. Ya, tangannya tetap koneksi dengan bahu Bu, tangan kanannya turunin sedikit. Tangan kirinya turunin sedikit ketinggian. Enggak, tangan kirinya turunin sedikit. Ibu tangannya miring sebelah. Ah, seperti itu. Ya, bagus maksudnya. Good. Yes. Shouldernya turunin lagi, Ibu. Ya. Nafas. Good. Eno tangannya malah kerendahan. Eno lebih tinggi lagi. Coba sekarang tangannya sengaja naik lebih tinggi. Angkat tangannya lebih tinggi. Kerasa nggak itu di dalam bahunya? Dapat turunkan tangan kanannya di atas paha yang kanan atau di kaki kanan. Tangan kirinya panjangkan. Ya.
Itu side warrior, reverse warrior itu benar. Ya, lutut yang kanan kirinya terus dorong ke depan, lalu kemudian tangan yang kirinya memanjangkan tubuh kita ke belakang. Bagus sekali Mbak Sonya. Dorong lagi lutut yang kirinya Mbak Sonya, tarik lagi lebih belakang, sejauh mana bisa narik. Eno kaki depannya, lutut yang kirinya terlalu keluar, no. Tumitnya, jari kaki yang kirinya, yang depan, tarik masuk sedikit. Lutut Eno terlalu terbuka keluar. Nah, good. Kembalikan lagi ke posisi warrior tuh. Ini kelemahan kaki Eno yang depan ya, betul nggak? Panjangkan di atas lututnya. Ya, jadi kalau tiap kali Eno melakukan pakai lutut yang kiri, Eno harus perhatikan dulu karena dia cenderung over keluar. Lalu perlahan angkat tangannya ke atas. Di samping telinga Bu. Kepalanya lihat ke sini Bu. Relax aja. Tangannya kurang ke belakang telinga. Itu terlalu belakang Bu. Tangannya terlalu belakang, tangannya di samping telinga aja. Nah, good. Lagi kurang dekat telinga. Nah, seperti itu. Kaki belakangnya nggak boleh ngangkat, tumit belakangnya tekan Ibu, tumitnya melayang, itu yang belakang. Nah, good. Bagus Mas Sonya. Yes. Lalu perlahan kembalikan lagi ke warrior 2. Dan silakan rilis. Kakinya boleh dinetralkan dulu. Sekarang singkirkan kursinya. Ya, singkirkan kursinya. Setelah semua pemposisian yang Anda dapatkan, mari kita posisikan. Ya. Yes. Langsung silakan berdiri dengan kaki yang kanan di depan. Kaki kanannya di depan, kaki kiri di belakang. Langsung dapatkan posisi warrior tuh Anda sendiri. Coba dari kursi itu kan tadi Anda belajar ya. Anda belajar bagaimana posisi kaki Anda, jarak Anda. Nah, jarak yang tadi Anda dapatkan. Ya enggak? Tadi pakai kaki Anda bisa terbuka lebar. Nah, tidak pakai kursi, Anda harus mampu bisa terbuka lebar. Eno kurang gede no, kaki depannya masih maju, harus majuan lagi. Kaki depannya majuan. Kaki belakangnya, bagus basonya itu yang aku maksud, aslinya mengerti. Kaki belakang Eno tuh diagonal no, jangan ke depan, ke sini no. Nah begitu. Oke, nah rasakan paha bagian belakang, good basonya. Lalu Eno lutut depannya tekuk lagi, lalu pelan-pelan buka tangannya ke samping kiri kanan. Warrior 2. Nah silakan Anda rasakan di posisi ini. Telapak tangannya coba buka ke atas, telapak tangannya putar ke atas. Rasakan shoulder Anda yang terbuka. Bagus sekali Mbak Sonya. Lihat ke depan Eno, jangan lihat ke kamera. Lihat ke tangan yang kiri. Lihat ke tangan yang kanan. Lutut kanannya ditekuk lagi Ibu. Kaki belakangnya jangan ditekuk, lutut depan yang ditekuk. Yes. Nafas. Nah, sadari kaki belakang. Sadari kaki depan tidak menjadi beban. Pada saat bernafas, coba lutut kanannya ditekuk lagi Eno sama Mbak Sonya. Tekuk lagi, sit deeper. Tekuk lagi, turunkan lagi tailbone-nya ke bawah. Enggak, lututnya tekuk lagi Mbak Sonya. Tekuk lagi lututnya. Udah capek kakinya, seperti itu. Oke, turunkan tangan kirinya, ya, angkat tangan kanannya ke atas, panjangkan ke belakang. Reverse warrior. Cakep sekali Bu. Ya. Lutut depannya terus didorong ke depan, Bu. Dengan semakin mendorong lututnya ke depan, bagus sekali Mbak Sonya. Yes, nafas. Eno, lutut belakang jangan ditekuk. Yes. Inhale back again to warrior 2. Ya. Extended warrior. Sikunya turunkan di atas paha. Ya, good. Angkat tangannya ke atas. Tumit belakang, Bu. Tumit belakang. Leher relax. Ibu sayang pakai baju hitam. Ya, bagus Mas Sonya. Nah, betul bagus no. Yes. Nah, seperti itu, pastikan siku Eno tidak menekan sil pahanya. Ya. Ingat tumit belakangnya Eno. Inhale back again to the center. Turunkan kedua tangan, tinggal putar. Kaki yang depan putar balik, kaki yang belakang buka. Ya. Pahanya memang nikmat sekali. Abis ini dikasih relaksasinya yang enak kok. Oke. Set dulu kaki depan dan kaki belakang. Pastikan kaki belakangnya tidak licin. Nah, Eno perhatikan lutut depannya ya. Jangan terlalu terputar keluar. Yes. Good. Amati dulu kedua kaki. Lalu pelan-pelan kedua tangannya dibuka.
Telapak tangannya diputar ke atas, rasakan sekali shoulder-nya akan terbawa semakin turun. Dapatnya di situ? Coba turun lebih bawah. Turun lebih bawah, turun lebih bawah. Cakep, Bu. Tahan di situ, Bu. Nafas. Kaki belakang tumitnya jangan lupa. Good. Turunkan tangan kanan, angkat tangan kirinya ke atas. Reverse warrior. Yes. Lutut yang belakangnya tidak ditekuk Ibu, nanti dari foto Ibu bisa kelihatan. Kedengeran Bu Risma teriak-teriak. Lalu perlahan kembalikan lagi ke warrior 2. Extended warrior. Sikunya bisa. Lututnya nggak boleh berubah bahasanya. Yes. Jangan menekan. Telapak tangannya dibuka ke atas Ibu, lehernya rileks. Yes. Nafas Ibu, kaki belakangnya lututnya sudah mulai ditekuk. Nah, yes. Kembalikan lagi ke tengah warrior 2. Ya, turunkan kedua tangan, inhale. Ya, lututnya kembalikan lagi. Jangan keluar dari posisinya dulu. Tahan di posisi ini, ya, tahan di posisi ini, ya, dengan kaki terbuka, netralkan dulu kedua kakinya, lalu pelan-pelan Anda rapatkan. Ini jangan tiba-tiba keluar, no. Bahaya, no, posisi kaki, no. Boleh sih, tapi maksudnya kakinya kan lagi terbuka. Jadi kenapa tadi habis begini ya, dibalikan dulu. Betul nggak? Jangan langsung tiba-tiba keluar. Balikan dulu semuanya. Betul nggak? Iya, nanti sakit sebelah posisi pinggulnya. Dan silakan Anda duduklah di atas kursi Anda. Nanti habis dipakai dijemur dulu, Bu. Jangan dibalikin ke sana dulu, Bu. Oke, silakan duduklah. Nyender, rileks dulu sejenak. Apa rasanya? Ya, semoga dapat ya. Jadi nanti kalau kita masuk ke twisting, Anda sudah tahu posisi kaki depan, Anda sudah tahu posisi kaki belakang, Anda sudah siap. Jadi kursi ini sangat membantu sekali alignment kaki. Jadi kalau nanti dilihat lagi videonya, Anda bisa lihat pada saat pakai kursi, kaki Anda bisa maksimal. Begitu nggak pakai kursi, dan kakinya jadi lebih pendek gitu loh, seperti itu. Ya, tapi setidaknya pakai kursi itu adalah membantu Anda ngerti kaki belakang, kaki depan, mengerti posisi pinggul. Apalagi pada saat pinggul kita di kursi, kerasa sekali kursi itu menjaga pinggul kita tetap kokoh. Iya, iya. Jadi begitu berdiri, ini kan sudah kerasa di sininya ya. Jadi pada saat berdiri, di sini tuh sudah kerasa, karena sudah terbantu di kursi ini loh. Seperti ini loh, seperti itu. Jadi tadi pada saat berdiri, semuanya pada lebih pendek. Pada sitting seperti itu ya. Kakinya dibuka selebar kursi. Lalu kita akan rilekskan di posisi cat and cow. Rileks saja posisi punggungnya. Pakai nafas yang lembut. Mari kita lembutkan seluruh ketegangan di punggung yang mungkin tadi pada saat berpose tidak sadar Anda melakukannya. Nggak usah cepat-cepat ya, karena kan ini cooling down. Jadi pastikan lakukan dengan nafas yang lembut. Karena tadi kan miring ke samping kiri, miring ke samping kanan, mungkin saja tubuh kita berat sebelah. Jadi dengan begini, tulang punggungnya kita netralkan lagi di posisi yang benar. Cukup tegakkan, tangan kirinya di kursi pegang, tangan kanannya panjangkan. Rilekskan, sisi kanannya memanjang lagi. Jadi kita berikan stretching untuk memanjangkan lagi netral, lalu panjangkan dengan lembut ke samping kiri. Rileks aja, nggak usah jauh-jauh. Yang penting stretching sisi kanannya Anda rasakan. Cukup, inhale kembalikan lagi ke tengah, turunkan tangan kanan, angkat tangan kirinya inhale. Rasakan sekali sisi kirinya dipanjangkan, lalu dipanjangkan ke samping kanan untuk kita rilekskan. Nggak usah jauh-jauh ya. Jadi pada saat cooling down, walaupun mungkin stretchingnya sama, tetapi yang kita lakukan di cooling down itu stretchingnya berbeda untuk merilekskan. Inhale kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan kanan untuk menetralkan tubuh Anda sendiri. Lalu pada saat buang nafas, turunkanlah. Tangan yang kanan di luar lutut kiri, punggungnya kita saling menekan. Jadi punggung tangan dengan lutut saling menekan. Rasakanlah si punggung Anda itu sudah langsung ketarik. Tangan kirinya di belakang, pegang belakang kursi Anda. Good, tegak lagi dan puntirlah tubuh Anda ke kiri. Ya, kedua lutut tetap ke depan.
Lalu kedua tangan menyeimbangkan tubuh Anda atau dada Anda. Dan kursi Anda yang membantu sit bone Anda menancap dan punggungnya lurus. Dan berikanlah pijatan pada tulang punggung Anda tersebut. Oleskanlah kepalanya kembali ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Another side, tangan kiri, tangan kanan, lihat ya, tangan kiri, punggung kiri. Dengan tujuan agar dia menarik punggungnya, tangan kanan di belakang. Inhale, kedua sit bone-nya rasakan. Exhale, punggungnya luruskan. Inhale, kedua tangan dengan kedua bahunya netralkan. Dan exhale, silakan Anda mulai memuntir. Rasakan pijatannya di dada. Dan sejauh mana Anda memuntir untuk memberikan pijatan pada tulang punggung Anda untuk Anda rilekkan. Jangan untuk diaktifkan lagi ya, untuk Anda rilekkan. Lalu tolehkan lagi kepalanya ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke depan. Kakinya dibuka sedikit lebih lebar dari kursinya, lalu dorong bokongnya ke belakang. Panjangkan tubuhnya ke depan, tempelkanlah perut samping Anda dengan paha samping Anda. Kerasa ya? Jadi payudara Anda pun juga akan menempel pada paha dalamnya. Gantungkan kepalanya rileks, lihat ke belakang, tangannya jatuhkan, jadi kayak mudasana. Pandangannya ke arah ke belakang. Jadi kepalanya jatuhin ke bawah, pandangan Anda ke kaki kursi Anda di belakang Anda. Nafas di situ, berikan relaksasi punggungnya. Berikan relaksasi si perutnya dan kakinya. Lalu pelan-pelan as you exhale, gulunglah tubuh Anda pelan-pelan kembali lagi tegak. Kembali lagi tegak, kembali lagi tegak. Kedua tangannya di belakang, lalu kemudian kita berikan sedikit back bend. Untuk menetralkan lagi tadi punggung yang kita lipat ke depan. Lalu exhale berikutnya silakan kembalikan lagi tegak. Tangannya di atas paha. Rilekkan telinga kiri pada bahu kiri, merilekkan leher kanan. Inhaling, kembalikan lagi ke tengah. Rilekkan telinga kanan pada bahu kanan untuk merilekkan sisi leher kiri. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Sekarang tengokkanlah kepalanya ke belakang. Kayak ada yang manggil Anda di belakang, tapi pastikan berputar di tulang lehernya ya. Lalu exhale, kembalikan lagi ke tengah. Inhale, tolehkan ke samping kanan. Lalu kemudian exhale, kembalikan lagi ke tengah. Inhale, tundukkan. Lalu exhale, kembalikan lagi ke tengah. Inhale, dorong ke depan dan kepalanya sedikit memanjang ke atas. Dan exhale, kembalikan lagi ke tengah. Ini ujung kursinya. Kita akan lakukan jadi sunflower sambil duduk. Kita tarik energinya, lalu kemudian pada saat exhale, biarkan energinya semuanya mengalir ke seluruh tubuh kita. Lagi, inhaling angkat, lembut, gunakan nafas yang mengangkat kedua tangan Anda dan exhale, turunkan dengan lembut. Lagi inhaling, lalu exhaling. Lagi inhaling, slowly exhaling. Satu kali lagi inhaling, dan turunkanlah kedua tangannya dari depan. Turun, 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 sampai di atas paha Anda. Biarkan sejenak sampai Anda merasakan kayak tadi kita kayak pakai energi, semuanya begitu Anda diam sejenak di sini, energinya kayak balik semuanya ke dalam seluruh tubuh Anda. Lalu perlahan silakan kembali membuka mata kalau menutup mata ya. Kalau di situ Eno ada bolster, silakan ada bolster, yang di rumah kan ada bolster ya. Kalau di sini Ibu Risa nggak bawa bolster, cuma gini saja. Jadi yang mau tidur di atas bolster, di sini ada bolster, silakan ya. Kantong Anda punya bolsternya. Mau pakai silakan, mau enggak silakan ya, up to you. Kaki kirinya di atas kursi, kaki kanannya ditekuk dulu di dada. Ya, kaki kirinya di kursi, kaki kanannya di dada. Lalu kaki kanannya lurusin ke atas, berikan pointed and flat, pointed and flat.
Ya, biarkan sejenak di sana sambil merasakan aliran darah dari kakinya turun ke arah pinggul semuanya. Lalu tekuk lutut yang kanan, taruh lutut kanannya di atas kursi, tekuk lutut kirinya di dada. Lalu perlahan luruskan kaki kirinya ke atas, pointed and flat di atas. Cukup, lalu gantungan gitu aja. Begitu digantungkan, rasakan Anda rileks, ototnya rileks, tapi di dalam pinggulnya. Lalu kemudian rasakan aliran darah yang mengalir turun. Lalu kemudian tekuk lututnya taruh lagi di atas kursinya. Nah, sekarang atur posisi kakinya di kursinya dengan benar, nyaman. Lalu kemudian, Eno kalau mau pakai bolster, di kepala kamu harus pakai balok juga, No. Kan kalau pakai bolster, punggungnya di bolster, di kepala kamu harus pakai balok. Ya. Nah, tangannya silakan di samping kiri kanan terbuka ke atas. Punggungnya lurus dari tailbone sampai puncak kepala. Lalu pastikan kaki yang di atas kursinya sudah nyaman. Kalau belum, boleh Anda pastikan gerak-gerakan dulu sampai terasa dapat posisinya nyaman. Aduh, itu bawa belanjaan apa? Mau dong. Itu masuk rekaman loh. Ada yang bawa kresek. Ya, di tempatnya baksonya, No, bawa kresek belanjaan, No. Yes. Itu baloknya jangan tinggi-tinggi, No. Baloknya yang lebar ya. Balok Eno ketinggian nggak? Jangan yang tinggi, No. Yang lebar. Oke, dapat ya? Oke. Kalau enak, sudah. Karena rada gelap, Eno kurang kelihatan. Yang penting Eno tahu ya, kepalanya sudah enak, ya. Tangannya rilekan. Nggak usah nengok-nengok, No. Bahaya kalau udah begitu nengok-nengok. Kedengeran, kelihatan kok. Oke, lalu kemudian kakinya sudah enak, borisnya udah PW. Lalu kedua tangannya sudah enak, tinggal Anda pejamkan mata.